Halo semua, perkenalkan kami dari tim Gizi Puskesmas Susukan 1 mengajak kalian untuk yuk sinau bareng ahli gizi. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan baik untuk individu maupun masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pedoman gizi seimbang yang di dalamnya terdapat 10 pesan umum gizi seimbang yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja. Jadi, sebelum kita mengenal diet khusus, yuk kita bahas dulu secara umum bagaimana isi pesan gizi seimbang ini. Pesan pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Pesan ini bertujuan agar ketika kita makan, kita tidak hanya mengkonsumsi satu jenis bahan makanan saja, karena semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka kita telah memenuhi kebutuhan zat-zat gizi yang diperlukan tubuh kita seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Apa aja sih yang harus dikonsumsi? Kita dianjurkan untuk mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Jangan lupa perhatikan juga jumlah porsinya ya. Kita bisa lihat jumlah porsi makan yang baik dari pedoman isi piringku, yaitu 50% dari isi piring kita berisi makanan pokok dan lauk pauk, dan 50% sisanya terdiri dari sayur dan buah-buahan. Pesan yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup dapat berperan dalam menjaga tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol darah agar tetap normal serta menjaga kesehatan pencernaan dan menjaga berat badan. 3. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Protein hewani memiliki asam amino yang lebih lengkap dan mutu protein yang lebih baik serta mudah diserap oleh tubuh. Sedangkan protein nabati mengandung isoflavon, antioksidan, dan anti kolesterol, namun kualitas protein dan mineral pada protein nabati lebih rendah. Maka dari itu, kita dianjurkan mengkonsumsi keduanya dalam satu kali makan supaya mendapat manfaat yang seimbang. 4. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Selain mengandung karbohidrat, dan makanan pokok biasanya juga mengandung vitamin B1, B2, dan beberapa mineral serta serat. Pesan yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Berapa sih maksimal konsumsi gula, garam, lemak dalam satu hari? Konsumsi gula sebanyak 50 gram atau 4 sendok makan. Garam sebanyak 2000 mg atau setara dengan 1 sendok teh. Sedangkan minyak sebanyak 67 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Ingat ya, jangan mengkonsumsi melebihi batas maksimal dalam sehari karena dapat meningkatkan resiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. 6. Biasakan sarapan. Ayo, siapa yang masih sering skip untuk sarapan? Padahal dengan tidak sarapan akan menurunkan konsentrasi belajar sekolah bagi anak sekolah, menurunkan aktivitas fisik, serta meningkatkan resiko kegemukan atau obesitas pada remaja dan orang dewasa. Sarapan yang baik terdiri dari makanan lengkap, ya seperti makanan pokok, lauk pauk, sayuran, atau buah-buahan. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Konsumsi air putih 8 gelas atau 2 liter dalam sehari dapat mencegah dari penyakit infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, gangguan ginjal akut, dan obesitas. Yuk kita mulai membiasakan konsumsi air putih 8 gelas atau 2 liter per hari untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Pesan yang ke-8, biasakan untuk membaca label pada kemasan pangan. Kenapa sih kita harus membaca label pada kemasan? Agar kita dapat mengetahui kandungan gizi pada makanan tersebut, sehingga kita bisa memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi, terutama jika memiliki penyakit tertentu yang mengharuskan diet khusus. 9. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir. Cuci tangan yang baik dan benar dengan 5 langkah sangat penting ya, terutama sebelum kita makan, karena dapat mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke makanan, serta dapat mencegah terjadinya penyakit diare. 10.
Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Selain itu, mempertahankan berat badan normal juga dapat mencegah berbagai penyakit tidak menular,